Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan ingat tetap di jalan setan. Kembali lagi bersama channel Pemersatu Kelurahan yang tentunya nggak ditunggu-tunggu. Seperti pada umumnya, salah satu permintaan film dari kalian yang berjudul Akibat Pergaulan Bebas Part 2. Dan ini kelanjutan yang nggak beda kayaknya. Tapi klik i aja pada kanan atas, yang dimana film ini akan menceritakan kisah seorang pucek boy yang banyak mempunyai harta, tahta, wanita, dan pujangga. Jadi gimana ke story-nya? Intro. Kau bilang banyak yang gagal karena keterbatasan men. Dulu ku tak punya satu pun perlengkapan. Laptop hasil pinjaman, earphone, HP untuk rekaman. Tapi itu bukan alasan ku berhenti berjalan. Kau mengemis ke orang minta lagu disebarkan, ku beri. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh dua orang manusia yang bernama Dennis dan Jimmy. Di sini mereka sedang beradu akting yang dimana mereka berkelahi saling baku hantam. Yang pada akhirnya sutradara menghentikannya karena di adegan tersebut sudah rampung. Sedangkan Mario yang menjadi manajer Dennis, dia menemui Dennis dengan mengatakan akting Dennis bagus. Karena Dennis adalah bintang film yang saat ini berada di puncak karirnya. Dennis yang seorang pucek boy meminta Mario untuk mencarikan wanita untuk dikimpoinya, yang ternyata Mario sudah menyiapkan wanita tersebut. Jimmy yang merupakan sahabat dekat Dennis dan juga seorang pemain film, dia meminta Mario, yaitu manajer Dennis, untuk meminta tolong untuk memberitahukan Dennis bahwa besok ada syuting dan memintanya untuk tidak mabuk-mabukan lagi. Namun Mario beralasan bahwa Dennis sedang istirahat dan dia memastikan bahwa Dennis tidak telat pada saat syuting. Di sini Dennis menjalin hubungan dengan Dini. Malam itu mereka melakukan perkimpoian duniawi dan tak lupa Dennis selalu merekam adegan haram tersebut. Waktu selesai melakukan perkimpoian duniawi, Dini malah menangis karena kayaknya dia menyesal sih. Soalnya keperawanannya sudah diobok-obok oleh Dennis. Dennis yang seorang pucek boy pun langsung menenangkannya dengan mengatakan, kan kita melakukan dengan kasih sayang. keesokan harinya pada saat di klub Dennis yang lagi minum minuman haram, dia melihat Jimmy sedang merayu pacar Dennis yang kedua, yaitu Tiara. Dan Tiara ini seorang pemain film yang sudah mempunyai suami. Untuk joget-joget asik, Dennis pun langsung mendekati mereka berdua dan menggagalkan rencana mereka untuk dance. Lalu Tiara mengajak Dennis untuk melakukan perkimpoian duniawi di apartemennya. Dan disitulah Jimmy semakin jengkel dan cemburu karena nyatanya Jimmy juga menyukai Tiara. Lalu Dennis dan Tiara pun melakukan perkimpoian duniawi dan tidak lupa Dennis selalu merekamnya. Keesokan harinya pada saat mau syuting film, Dennis yang ditunggu-tunggu tidak segera datang. Manajer Dennis mencoba menelpon Dennis namun tetap nggak bisa dihubungi. Hal tersebut yang membuat Jimmy marah dan kesal karena kurang disiplinnya Dennis. Jimmy yang kesal terhadap Dennis, Jimmy memutuskan untuk pergi dari lokasi syuting dan tiba-tiba si Dennis datang untuk syuting. Sedangkan Jimmy yang pergi di lokasi syuting tersebut, dia langsung ditelepon oleh Mario agar Jimmy mau kembali ke lokasi untuk syuting. Namun karena kesal, Jimmy tidak mau kembali ke lokasi syuting dan meminta Mario untuk memberitahukan ke Dennis agar mau meminta maaf kepadanya dan mengancam kalau tidak mau jangan harap untuk melanjutkan syuting tersebut. Dasar si baper. Dennis dan Mario pun bergegas ke rumah Jimmy untuk menemuinya. Disitulah mereka adu bacot. Dennis mengatakan bahwa Jimmy seperti anak kecil dan kurang profesional karena film yang tadinya harusnya selesai 2 bulan sebelumnya kini malah sampai sekarang belum selesai, dan mengatakan bahwa semua pekerjaannya berantakan karena ulah Dennis. Akibat hal itu, mereka pun hampir baku hantam namun Mario mampu menenangkan mereka berdua. Setelah hal itu, Dennis dan Mario langsung pulang ke apartemennya, yang kemudian Dennis ke kamarnya. Dan tak berselang lama datang Resti yang juga merupakan pacar Dennis, dan dia bekerja sebagai seorang penyanyi. Tak usah ditunggu terlalu lama pemirsa, mereka langsung melakukan perkimpoian duniawi. Seenak itu ya jadi pucek boy. Dini yang ingin menemui Dennis, dia meminta untuk pertanggungjawaban Dennis. Dia rela jauh-jauh dari Bogor untuk menemui Dennis. Dan ketika itu Dennis lupa tentang Dini karena banyak banget yang sudah ditiduri Dennis. Gila. Nih pucek boy tingkat provinsi anjir. Mendengar hal itu, Dini menangis sambil menceritakan apa yang telah dilakukan Dennis terhadapnya. Di sini, Dennis mencoba menenangkannya. Kamu kan tahu kalau fanshop itu banyak banget. Waktu Dennis dan Dini mau ciuman, terdengar suara bel. Lalu Dennis melihat ke pintu yang ternyata Tiara, yaitu pacar Dennis juga, tiba-tiba datang. Dennis yang kebingungan dan panik. Panik gak?
Ya enggak lah, Dennis menyuruh Dini untuk masuk ke kamarnya lalu menguncinya. Setelah itu Dennis keluar untuk menemui Tiara dan mengajak Tiara untuk keluar bersamanya. Namun Tiara menolaknya dan mau masuk ke kamar Dennis. Dan tiba-tiba Dennis mendapat telepon dari Mario untuk menemui Mario. Barusan si Mario telepon. Karena Mario mendapat ancaman dari Jimmy. Mendengar hal itu, Dennis meninggalkan Tiara dan juga Dini yang dikunci di kamarnya. Dennis pun langsung menemui Jimmy dan Mario. Dennis diminta Jimmy untuk menandatangani perjanjian bahwa film harus selesai dalam 2 minggu. Dan bila tidak, honornya akan dipotong 75% untuk Jimmy. Sedangkan Dennis yang menolaknya, dia mengatakan ke Jimmy bahwa dia kasihan terhadapnya karena harus memeras temannya sendiri untuk cari duit. Dan dia mengatakan agar Jimmy kembali ke kampungnya untuk menjadi gigolo. Mendengar hal itu, Jimmy langsung marah dan ingin memukul Dennis, namun langsung ditenangkan oleh Mario. Jimmy meminta ke Mario untuk memilih siapa yang harus keluar di manajemen Mario, dan Mario pun menjawab bahwa Jimmy lah yang harus keluar di manajemennya. Ya, secara Dennis lebih terkenal dibandingkan Jimmy. Jimmy langsung mengancam dan akan menghancurkan karir Dennis. Jimmy pun keluar dan mengatakan kepada Dennis dan Mario, "Brengsek lo banci." Lalu Dennis ditemui wartawan untuk menanyakan hubungan pertemanannya dengan Jimmy dan siapa yang telah menjadikan Dennis seperti ini. Ia pun menjawab bahwa bukan karena Jimmy yang menjadikan karir dia sukses, dan bahkan Jimmy tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Jimmy yang melihat dan mendengar pernyataan Dennis tersebut di TV-nya, sontak dia marah serta kesal dan langsung memukul TV-nya. Lalu Jimmy mengetahui bagaimana cara menghancurkan karirnya. Di sisi lain, Dini yang menggunakan tes pack untuk mengecek apakah dia hamil atau tidak. Dan apa yang terjadi para pemirsa? Ternyata Dini positif Corona. Enggak hamil. Akibat hal itu, dia pun frustasi dan menangis. Dia mengambil baju-bajunya untuk pergi dari rumahnya. Tak berselang lama ibunya menemuinya untuk menanyakan ke Dini. "Kamu mau kemana, nak?" Agar ibunya tidak curiga, Dini pun mengatakan bahwa dirinya mau studi tour ke Jakarta dan kemungkinan di sana selama 2 hari. Dini pun langsung pergi untuk menemui Dennis. Waktu sampai, Dini menyampaikan ke Dennis bahwa aku meteng, mas. "Hamil anak kamu." Namun Dennis mengelak dengan mengatakan mungkin bukan hanya dia yang meniduri dirinya. Setelah itu Dennis meninggalkannya dan ketika itu pun Dini menangis dan frustasi. Sedangkan Dennis yang gelisah dan kebingungan karena laptop dia hilang. Karena ya gimana gak bingung coba, karena di laptop tersebut tersimpan video-video perkimpoiannya. Tak berselang lama video Dennis tersebar ke pelosok negeri. Dennis pun curiga bahwa yang menyebarkan video tersebut adalah sahabatnya sendiri, yaitu Jimmy. Setelah itu Mario dan temannya Dennis mendatangi ke rumah Jimmy dan mengatakan bahwa semua yang terjadi ini gara-gara Jimmy. Namun Jimmy mengelaknya dan dia tidak melakukan hal ini. Lalu Jimmy mengusir mereka bertiga untuk keluar dari rumahnya. Sedangkan Dennis yang ditelepon Resti untuk menemuinya karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Dini pun mencoba menelpon Dennis dan tidak pernah diangkat oleh Dennis. Seketika Dini marah, nangis dan tidak lupa merobek foto-foto Dennis yang ada di dinding kamarnya. Di sisi lain, Resti menemui Dennis di apartemennya. Dennis langsung bercerita bahwa laptop dia hilang. Laptop aku hilang. Dan dia yakin bahwa yang mencuri adalah Jimmy. Karena hanya Jimmy lah yang ingin menghancurkan dirinya. Resti yang bingung, dia menanyakan maksud dari kata-kata Dennis tersebut. Lalu Dennis menceritakan bahwa di laptop tersebut ada video perkimpian mereka berdua. Lalu Resti menanyakan kenapa Dennis yakin bahwa yang mengambil laptop itu Jimmy. Dia pun menjawab bahwa hanya dia yang tahu bahwa di laptop itu ada video vocabnya. Mendengar hal itu, Resti pun menangis dan dia bilang berkali-kali ke Dennis, "Dennis, gak usah bikin video kayak gitu." Resti takut kalau video tersebut tersebar di internet dan di-download oleh colikers. Lalu Dennis mengakui kesalahannya dan mencoba meminta maaf ke Resti, yang kemudian Resti pergi sambil menampar Dennis. Dennis yang gelisah dan frustasi melampiaskannya dengan mabuk. Dennis dan Resti pun tiap malam terus gelisah memikirkan video perkimpian tersebut. Lalu Dennis datang ke rumah Resti. Sayang, sebentar. Dia memberi kabar bahwa laptopnya sudah ketemu dan dia sudah menghancurkan laptop tersebut. Bahkan Dennis berjanji tidak akan ceroboh lagi seperti pada dahulu kala. Malamnya Dennis dan Resti ngedate bareng. Waktu santuy, Dennis memberikan songgok cincin ke Resti. Di sini Dennis mengajak menikah Resti. Will you marry me? Saat itu pun mereka langsung mengadakan konversi pers mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka akan segera menikah dan ingin langsung punya anak.
8. Saat Dini melihat konversi pers mereka berdua di TV, Dini menangis karena dia sedang mengandung anak dari Dennis. Di sisi lain, Jimmy juga merasa kesal dan marah. Dia mengatakan bahwa mereka berdua nanti akan hancur. Ntar lagi kalian berdua akan hancur. Ketika Resti baru bangun dari tidurnya, dia coba melihat TV dan mengetahui bahwa video perkimpian mereka sudah tersebar di TV. Asik dong kalau nyebar di TV. Sontak Resti kaget dan menangis. Lalu dia mencoba menelpon Dennis tapi sia-sia karena nggak diangkat. Waktu Resti ingin keluar, tiba-tiba di depan rumahnya sudah banyak wartawan yang tentunya ingin mencari informasi tentang dia. Di luar banyak banget wartawan. Dari tadi nungguin Resti. Resti pun berinisiatif keluar dengan melalui jendela yang ada di belakang rumahnya. Namun tetap sia-sia karena wartawan menemuinya dan wartawan meminta penjelasan dari Resti. Akan tetapi Resti tidak meresponnya dan langsung masuk ke mobil. Setelah itu Resti menuju ke apartemen Dennis. Waktu sampai, dia langsung menampar Dennis. Resti menangis sambil menjelaskan bahwa video perkimpian tersebut sudah tersebar di media. Mendengar hal tersebut, Dennis menyesal karena dia berpikiran ngapa gua nggak upload di your porn ya, kan lumayan dapat cuan. Gak, di sini Dennis khawatir. Lalu Dennis mengajak Resti pergi ke rumahnya yang berada di kampung. Ayo. Kang Dennis. Dan saat itu Resti menanyakan kenapa Dennis harus berbohong kepadanya bahwa laptop tersebut sudah ditemukan. Resti kembali menangis lalu Dennis mencoba menenangkannya. Waktu mereka berdua di kamar, tiba-tiba Dennis mendapat telepon dari Tiara. Tiara menangis karena video mereka berdua juga sudah tersebar. Ketika itu, Resti mendengar ucapan mereka berdua. Lalu Resti meminta HP Dennis karena dia mau bicara ke Tiara. Namun, Dennis tidak mau memberikan HP-nya. Di sini Resti tetap memaksanya, yang kemudian dia mendapatkan HP milik Dennis. Lalu, Resti menelpon Tiara. Resti mengatakan ke Tiara, "Jadi lo selingkuh dengan Dennis?" Kalau lo gak jenis gak bakal mau selingkuh sama lo. Dasar pelakor laknat. Namun Tiara mengelaknya bahwa Dennis lah yang ganjen terhadapnya. Mereka pun saling adu bacot-bacotan. Resti yang kesal karena mengetahui perselingkuhan mereka berdua, dia langsung ingin pergi meninggalkan Dennis. Akan tetapi Dennis menghadangnya agar tidak pergi darinya. Dan seketika Resti nangis di pelukan Dennis. Di sisi lain Tiara menangis sambil menjelaskan ke suaminya yang marah bahwa video perkimpian dengan Dennis sudah dibuat 2 tahun yang lalu. Namun tetap suami Tiara marah. Lalu kedua orang tua Dennis menyuruh pembantunya untuk mencari keberadaan Dennis. Namun sayang mereka tidak menemukannya. Sedangkan Dennis yang mencoba mengajak Resti balik ke Jakarta. Di sini Resti menolaknya, tapi Dennis terus meyakinkan Resti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua pun pulang ke Jakarta. Di perjalanan Resti mendapat telepon dari temannya bahwa ternyata sudah beredar lagi video perkimpian Dennis dengan 22 artis. Lalu Resti bilang ke Dennis bahwa Dennis benar-benar bajingan. Resti bertanya ke Dennis sudah berapa artis yang lo tidurin. Mendengar hal tersebut Dennis menjawab, Ya cuma kamu dan Tiara. Mendengar jawaban tersebut, Resti pun langsung menampar Dennis karena dia sudah tahu bahwa udah banyak sekali artis yang sudah dikimpai oleh Dennis. Resti pun keluar dari mobil dan dia kabur. Melihat hal itu, Dennis pun mengejarnya yang kemudian Dennis menangkap Resti lalu memeluknya. Di sini Resti menolak dipeluk karena sudah benci sekali sama Dennis. Dan Resti pun kembali lari, yang kemudian dia terpeleset lalu jatuh ke jurang. Dennis mencoba menolong Resti dan akhirnya Resti pun bisa ditolong oleh Dennis. Mereka berdua pun saling berpelukan dan nangis bareng tentunya. Sinetron sekali. Malamnya mereka kembali lagi ke rumah yang ada di kampung. Karena kayaknya sih nggak jadi balik ke Jakarta. Kemudian Dennis membuatkan teh hangat untuk Resti. Ketika itu Dennis mendapat telepon dari Mario yang mengatakan ke Dennis untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Soalnya Dennis sudah menjadi DPO, daftar perkimpian orang. Gak. Daftar pencarian orang. Mendengar kabar tersebut Dennis pun langsung menangis. Sedangkan Resti langsung memeluk Dennis sambil menenangkannya. Tiba-tiba papanya Dennis datang. Dennis menangis di kaki papanya dan meminta maaf ke papanya karena video vocabnya sudah tersebar di mana-mana. Papanya takut bahwa Dennis tidak bisa menjaga apa yang seharusnya dia jaga dan tidak mensyukuri apa yang dia raih. Papanya pun meminta Dennis untuk bertobat, meminta ampun dan melaksanakan sholat. Bahkan memintanya untuk segera menyerahkan dirinya ke polisi. Kamu menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Resti yang juga frustasi karena video vocabnya tersebar di mana-mana, Resti pun tidak kuat lalu bunuh diri dengan melompat dari rumah Dennis. Melihat kejadian tersebut, Dennis pun lari dan ingin menolong Resti. Namun sayangnya, sia-sia karena Resti sudah meninggoy.
Keesokan harinya Dini melihat berita di TV tentang video vocab Dennis yang menyebar di mana-mana dan Dennis pun menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Seketika Dini mengingat waktu mereka berkimpoi dan ternyata Dinilah dalang di balik semua ini. Akibat hal itu Dini merasa lega dan puas sambil meneteskan air mata melihat itu semua dan damat. Oke, seperti itulah story akibat pergaulan duniawi 2. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang bisa kalian lakukan. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.